Baik, selamat pagi. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan saya. Masih membahas tentang seputar materi kelas 12 ya. Yang kita lanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Kalau pembahasan sebelumnya itu mengenai aplikasi turunan, itu sebenarnya adalah penerapan dari materi kelas 11 yang kemarin tertinggal pada saat kita awal-awal PSBB kemarin ya. Nah, sekarang kita sudah akan masuk ke materi kelas 12. Yang kita pelajari pertama adalah tentang statistik. Biasanya seringkali kalian mendengar istilah-istilah ini, statistik ya. Di SMP juga pernah disinggung. Nah, ini sebenarnya ada penambahan sedikit dari materi yang kalian dapatkan sebelumnya. Apa itu statistik? Statistik adalah suatu ilmu yang dipakai untuk mengambil data, kemudian menganalisis, lalu nanti akan didapatkan pada suatu kesimpulan tertentu. Nah, kesimpulan di sini banyak. Apa yang mau kalian simpulkan? Ya, karena pasti kita akan berhubungan dengan yang namanya data. Data itu apa? Data itu adalah hasil dari beberapa yang kita teliti. Maka ini boleh dikatakan sebagai kumpulan datum ya. Data itu adalah kumpulan datum. Lalu datum sendiri itu apa sih datum sendiri? Datum sendiri itu adalah kalian mengambil apa yang diteliti per bagian. Misalnya sebagai contoh saja, saya menugaskan kalian untuk meneliti apa yang kira-kira menarik. Ukuran sepatu aja lah, ukuran sepatu supaya kalau ukuran yang lain nanti malah dianggap terlalu vulgar ya. Kita bicara ukuran sepatu. Saya akan meneliti ukuran sepatu. Misalnya di sini ada data. Nah, di sini data ukuran sepatu. Saya akan mengambil data ukuran sepatu. Nah, saya mendapatkan yang pertama saya teliti adalah si Bowo misalnya. Bowo ini ukurannya 41. Ini datum. Kemudian Fitri ini misalnya ukurannya 38. Kemudian Rina ini ukurannya 39. Kemudian Joni ini ukurannya 42. Kemudian saya punya lagi Iwan ini ukurannya 40. Kemudian saya punya Valen ini ukurannya 41. Kemudian saya punya lagi nama misalnya Rita ini ukurannya 38. Kemudian saya teliti lagi si Asep ini ukurannya 40. Nah, misalnya ini contoh, saya mengambil data dari ukuran sepatu beberapa orang. Nah, ini adalah datum, 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 dan seterusnya. Jadi kalau per bagian itu namanya adalah datum. Kemudian kalau ini kita kumpulkan, berarti didapatkan data ukuran sepatunya itu diacakkan boleh dari 41, 38, 39, 42, 40,
41 lagi, 38, dan yang terakhir 40. Ini data. Jadi kalau data itu sudah dikumpulkan menjadi satu. Oke, paham ya? Bisa membedakan antara datum dengan data. Kalau datum itu perbagian ini. Nah, sekarang kumpulan dari datum yang kita teliti itu yang disebut dengan data. Jadi kemudian saya mengatakan pengumpulan data, penganalisisan data, kemudian diambil kesimpulan. Nah, ini kita kembalikan kepada kalian lagi. Ini data kalau sudah dikumpulkan mau diapain? Tujuan saya mau apa sih? Melihat mengambil data ukuran sepatu itu mau apa? Nah, misalnya saya mau mengatakan bahwa mencari rata-rata ukuran sepatu. Oh, boleh. Berarti ini kalau sudah dikumpulkan, kemudian kita analisis dengan nilai, karena yang mau diambil adalah rata-rata, kita analisis dengan metode rata-rata, lalu didapatkan hasil. Nah, itu gambaran dari statistik. Maka nanti banyak, bisa mengambil rata-rata, bisa mengambil median, modus, dan lain-lain. Kalau kalian mau mempelajari statistik lebih lanjut, ya nanti akan kalian ketemukan di perguruan tinggi. Karena orang biasanya itu namanya bagian skripsi, tesis, nah itu kan kita mengambil data, mengolah, kemudian disimpulkan. Itu adalah teknis yang dipakai adalah metode statistik, ya. Oke, itu gambaran statistik. Nah, kemudian ini tadi saya mengatakan bahwa hasil penelitian saya ini saya cantumkan dalam sebuah data. Ini saya cantumkan dari pertama 41, 38, 39 dan seterusnya. Nah, ini kita buat ada istilah yang disebut sebagai statistik jajaran. Statistik jajaran. Jadi ini pengertian dulu ya, sebelum kita masuk ke metode nanti apa-apa saja yang mau kita pelajari. Kita pengertian dulu. Statistik jajaran itu apa? Statistik jajaran adalah data yang diurutkan. Jadi ini urutan data. Hasil penelitian. Saya meneliti, misalnya tadi saya berikan contoh meneliti ukuran sepatu, hasilnya ini. Nah, kemudian kalau mau dibuat dalam statistik jajaran, ini datanya kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang paling kecil adalah 38. 38-nya ada berapa? Ada 2. Nah, untuk menghindari datanya terlewat, kalian bisa menggunakan yang sudah diambil ini kita coret. 38 sudah diambil 2, sehingga nanti tidak ada yang terlewat. Kemudian 39 saya ambil. Setelah 39 berapa? 40-nya ada 2. 40-nya sudah terambil. Kemudian 41-nya ada 2. Lalu 41-nya sudah diambil, 42 sudah. Nah, dengan begitu datanya tidak ada yang terlewat. Ini sebenarnya yang saya dapatkan, tetapi sudah diubah ke statistik jajaran. Jadi datanya itu kita urutkan. Nah, kemudian kalau sudah dibuat statistik jajaran, kita tahu bahwa oh ini yang paling kecil, ini yang paling besar. Maka yang paling kecil ini disebut sebagai statistik minimum. Statistik minimum, ya. Kemudian yang paling besar ini yang disebut sebagai statistik maksimum. Nah, jadi kalian sudah paham kalau nanti ada pertanyaan statistik minimumnya berapa, statistik maksimumnya berapa. Kalian udah paham, oh ini loh maksudnya statistik minimum, ini loh maksudnya statistik maksimum. Begitu ya. Nah, ini istilah yang pertama adalah statistik jajaran, kemudian dengan sendirinya kita sudah mendapatkan statistik minimum.
dan kita sudah mendapatkan statistik maksimum, ya. Nah, kemudian kalau data ini kita tuliskan, semuanya akan tampil seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan, ternyata ada nomor sepatu yang sama. Nih, 38 38, 40 40, 41 41. Tidak apa-apa, karena kemungkinan orang memiliki nomor sepatu yang sama. Maka kalau misalnya seperti ini, bisa saja si datanya itu kalian tampilkan dalam bentuk tabel. Tabelnya hanya terdiri dari tabel sederhana saja. Ini adalah ukuran sepatu. Kemudian di sini adalah frekuensi atau disebutnya dengan F, ya. Nah, frekuensi jangan lupa ya. Di sini kalau kita lihat ukurannya yang ada hanya 38, 39, 40, 41, dan terakhir adalah 42 yang paling besar. Ini minimumnya, ini maksimumnya, ya kan? Nah, lalu kita frekuensi itu apa? Frekuensi itu diisikan oleh banyaknya datum yang muncul itu berapa. Misalnya untuk 38 kita lihat ini munculnya berapa kali? 2. 39 berapa kali? 1. 40 berapa kali? Ternyata ada 2. 41 juga ada 2, 42 ada 1. Sehingga nanti kalau bentuk datanya itu saya tampilkan seperti ini dalam tabel, kalian paham juga bahwa ini kalau kita jabarkan ternyata 38 karena ada 2, 39, 40 karena ada 2, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini beberapa pengertian dulu, tolong dicermati terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau di dalam bentuk tabel ini sudah tercantumkan seperti ini, ataupun dalam jajarannya sudah seperti ini, maka kita tahu banyaknya datum. Banyaknya datum ini biasa disebut sebagai N. Nah, kita melihat saja banyaknya datum yang diteliti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata banyaknya datum ini ada 8. Artinya ada 8 orang yang saya teliti. Kemudian bagaimana kalau melihat banyaknya datum ini dengan data yang ditampilkan dalam tabel? Nah, kalau bentuknya tabel, ini si N-nya ini adalah sigma dari F. Arti sigma tahuan jumlah. Kita jumlahkan F-nya 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Ini 2-nya ada 3 kali berarti 6. Satunya ada 2 kali berarti 2. 6 tambah 2 8. Maka ini N sigma F-nya ada 8. Jadi sama saja. Kalau kalian melihatnya datanya di bentuk jajaran seperti ini dengan bentuk tabel, kalian akan bisa melihat N-nya. Nah, lalu nanti untuk statistik yang mau kita pelajari datanya ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah data tunggal. Kemudian yang kedua nanti adalah data kelompok. Data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu seperti apa? Data tunggal itu seperti ini. Jadi semua datanya dijabarkan. Ya. Datanya semua dijabarkan. Jadi kelihatan. Betul kan? Jadi misalnya ini adalah 38, 39, 40, 40, 41, 41 dan 42. Ini data tunggal. Jadi kita bisa tahu semuanya. Oh, ternyata yang diteliti ada 8 orang. Hasilnya begini. Ini hasilnya. Nah, oke, untuk data tunggal sudah jelas. Ini ya,
Data tunggal itu seperti ini. Jadi semua datumnya itu kelihatan, terjabarkan. Ya, kita tuliskan semuanya. Nah, saya akan menyoroti bagian ini yang agak sedikit penting. Istilah-istilahnya adalah di bagian data kelompok. Untuk data berkelompok ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Ya. Untuk data berkelompok ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, saya akan menjelaskan dulu yang bagian ini. Karena apa? Nanti kesalahan dalam membuat tabel itu menjadi fatal dalam perhitungan. Ya. Kalau biasanya di dalam soal-soal itu munculnya sudah dalam bentuk tabel. Tetapi sekarang bagaimana kalau kalian mau membuat tabel? Mungkin suatu saat nanti kalian akan membuat tabelnya, ya. Maka perlu istilah-istilah yang harus kalian pahami. Tabel distribusi frekuensi ini pada dasarnya yang terpenting hanyalah terdiri dari 2 kolom. 2 kolom saja, ya. Ini yang disebut sebagai interval. Kolom pertama ini kita sebut sebagai interval. Kemudian kolom kedua ini yang disebut sebagai frekuensi atau saya tulis F. Bedanya dengan data tunggal apa? Kalau data kelompok itu kita tidak bisa tahu semua datumnya berapa, itu nggak bisa tahu. Yang tahu hanya dalam batas-batas interval tertentu. Ya. Nah, kemudian yang kedua perbedaan lagi bahwa data kelompok ini biasanya dipakai untuk mengambil data yang jumlahnya besar, yang banyak. Kalau data tunggal itu hanya sedikit. Ya. Maka karena ini jumlahnya banyak, kita tampilkan dalam bentuk interval. Untuk contoh, saya tidak akan mengambil dari ukuran sepatu, karena kita perlu orang yang banyak. Ya. Nah, sekarang misalnya saya punya data tertentu, saya mengukur tertentu. Interval itu yang kita tuliskan adalah misalnya saya punya yang pertama berapa ya? 5 sampai 10 misalnya. Kemudian 11 sampai 16. Kemudian 17 sampai 22. Ya. Kemudian 23 sampai 28. Kemudian 29 sampai 34. Ini misalnya punya frekuensi 3. Ini misalnya punya frekuensi 7. Ini punya frekuensi 2. Ini punya frekuensi 6. Ini punya frekuensi 2. Nah, dengan seperti ini kita bisa paham bahwa si datum dari 5 sampai 10 itu ada 3. Tapi 3 itu siapa saja? Kita nggak tahu. Itu yang membedakan. Ini kalau ditanya 3 itu siapa aja sih? Realnya itu siapa aja? Nggak tahu. Kemudian dari 11 sampai 16 ada 7. 17 sampai 22 ada 2. 23 sampai 28 ada 6. 29 sampai 34 ada 2. Ini contoh saja tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, kalau kita perhatikan berarti banyaknya orang ini yang disebut sebagai sigma F. Ini kita hitung 3 tambah 7 10, 12, 18, 20. Ternyata ada 20 orang atau 20 datum. Ini sendiri adalah N. Jadi kalau data berkelompok, makanya tadi dituliskan bahwa N-nya itu adalah sigma F. Sehingga kita perhatikan di sini sigma F-nya adalah 20. Jadi kalian bisa membedakan antara data tunggal dengan data kelompok.
Nah, sekarang yang lain sudah saya hapus. Kita agak fokus di data berkelompok dulu, beberapa istilah. Yang pertama adalah kalian lihat, ini banyaknya baris. Itu ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka istilah pertama adalah banyak kelas. Banyak kelas itu menunjukkan banyaknya baris. Nah, tadi yang saya bilang, ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti dari tabel ini bisa dikatakan bahwa banyaknya kelas itu adalah 5. Ya. Kemudian sekarang perhatikan yang kedua. Antara 5 sampai 10, 11 sampai 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34. Ini adalah interval. Masing-masing interval ini punya jarak yang sama. Ya. Ini yang disebut dengan panjang kelas. Panjang kelas. Panjang kelas itu menyatakan interval. Jadi tidak boleh kalian membuat misalnya pada baris kelas pertama intervalnya 4, kelas kedua intervalnya 6, kelas ketiga intervalnya 5, nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Karena ini interval kelas ini untuk masing-masing kelas itu harus sama. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung intervalnya? Kita perhatikan 5 sampai 10. Itu dulu yang pertama ya, 5 sampai 10. Jangan kemudian 10 dikurangi 5, bukan. Ya. Kita menghitungnya begini ya. Kalau 5 sampai 10 itu berarti 5 sudah mulai kita hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya ulangi. Jadi bukan 10 dikurangi 5, bukan 16 dikurangi 11, bukan. Tapi 5 sudah masuk perhitungan pertama. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada berapa intervalnya? Ada 6. Interval kelasnya ini adalah 6. Apakah betul 6? Kita harus cek bahwa setiap baris, setiap kelas ini pasti harus punya interval yang sama. 11 sampai 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 sampai 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Ini harus sama, ya. Nah, kemudian ini sudah kalian sudah paham banyak kelas, panjang kelas. Kemudian yang ketiga adalah tepi. Sebelum ke tepi ada batas bawah. Batas bawah kelas itu kalian perhatikan dari interval ini ada yang berada di sebelah kiri, ada yang berada di sebelah kanan. Nah, batas bawah ini adalah nilai-nilai yang berada di sebelah kiri. Maka di sini batas bawahnya adalah 5, kelas pertama 5, kemudian kelas kedua 11, kelas ketiga 17, kelas keempat 23, kelas kelima 29. Itu batas bawah. Jadi batas bawah ini adalah batas kiri tiap kelas. Ya, paham ya? Jadi ini yang bagian ini, kalau kita lihat bagian ini semua, ini yang disebut sebagai batas bawah. Saya tulis BB. Ini batas untuk mempermudah aja, ini batas bawahnya saya tulis dulu. Kemudian ada yang disebut dengan batas atas. Ini tentunya saya tulis dengan BA. Kebalikannya, kalau bawahnya itu kiri, berarti atasnya adalah kanan. Maka ini bisa dikatakan sebagai batas kanan tiap kelas. Nah, perbedaannya hanya di sini. Bawah itu yang kiri, atas itu yang kanan.
Maka kalau kita perhatikan di tabel ini adalah bagian-bagian yang di sebelah kanan. Ini yang disebut sebagai batas atas. Paham ya? Jadi tolong diperhatikan apa itu batas bawah, apa batas atas, panjang kelas dan banyak kelas. Nah, dari 4 unsur ini dulu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tepi bawah. Tepi bawah atau TB. TB Taruna Bakti, bukan tepi bawah ya. Tepi bawah di sini yang dimaksud TB adalah tepi bawah. Oke? Kita berada di lingkungan Taruna Bakti, tapi TB-nya ini adalah tepi bawah ya. Baik, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi nanti kalau ditanya tepi bawah kelas ke-1 berarti 5, batas bawahnya 5 dikurangi 0,5. Nanti saya berikan contoh. Kemudian ada istilah tepi atas. Tepi atas itu atau TA. Berarti batas atas ditambah 0,5. Nah, ini beberapa pengertian. Oke, paham ya? Nah, beberapa pengertian ini tolong dipahami betul. Karena nanti begini, kadang-kadang soal itu mengatakannya begini. Diketahui tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan panjang kelas sekian, dengan banyak kelas sekian. Kemudian diketahui batas bawah kelas ketiga misalnya adalah sekian. Bagaimana kemudian kalian membuat tabelnya? Nah, itu nanti saya berikan contohnya ya. Oke. Sekarang kalau sudah tahu beberapa pengertian ini, kita lihat kembali dari tabel yang ada, dari tabel tadi. Kita akan melihat masing-masing ya. Sekarang untuk banyak kelas sudah tahu, banyak baris tadi sudah dibahas. Kemudian panjang kelas adalah interval, tadi juga sudah saya bahas. Nah, kita akan menentukan BB. Untuk kelas pertama, ini contoh kelas pertama. Kelas pertama itu berarti kalian ambil yang berada di baris 1, baris paling atas. Intervalnya adalah 5 sampai 10. Ya kan? Ini kelas pertama. Kemudian saya ambil contoh lagi, ini kelas kedua. Saya tidak akan mengambil semuanya, saya akan mengambil 2 kelas ini. Kelas kedua berarti kalian ambil baris kedua. Kelas ketiga ambil baris ketiga. Kelas keempat ambil baris keempat dan seterusnya. Kelas kedua diambil baris kedua, berarti intervalnya 11 sampai 16. Nah, kenapa saya hanya akan ngambil 2 ini? Supaya kalian lebih mudah memahami. Jadi kalau 2 kelas ini kalian perhatikan, paham betul, nanti kelas-kelas yang lain tentunya kalian bisa. Untuk kelas pertama sebagai contoh, intervalnya 5 sampai 10, maka BB-nya, batas bawahnya adalah batas kiri, berarti 5, ya kan? Kemudian BA-nya, batas atas adalah batas kanan, berarti 10. Lalu TB-nya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi berapa? 4,5. Kemudian TA-nya adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti 10,5. Ini dulu untuk kelas pertama. Demikian juga untuk kelas kedua. BB-nya adalah 11, ya kan? BA-nya adalah 16, betul? TB-nya adalah berapa TB-nya? 11 dikurangi 0,5 berarti 10,5. TA-nya adalah 16, BA ditambah 0,5, 16,5. Tolong perhatikan antara 2 kelas ini. Yang pertama yang kita dapatkan adalah batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas setelahnya itu selisihnya 1. Nih,
Di sini BA-nya 10, ini BB-nya 11. Di sini BA-nya 16, ini BB-nya 17. Ini 22, ini 23, ini 28, 29. Jadi nanti kalau ini kita lanjutkan, di sini kelas berikutnya bukan mulai 34, tetapi mulai 35. Ya. Jadi saya ulangi bahwa batas atas kelas sebelumnya dengan batas bawah kelas setelahnya itu selisihnya adalah 1. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalian perhatikan tepinya sekarang. Tepi atas kelas sebelumnya dan tepi bawah kelas setelahnya ternyata sama. Kenapa bisa sama? Tadi kita lihat ini selisihnya kan 1, ya kan? Kemudian untuk mencari TA ini ditambah setengah. Untuk mencari TB kelas setelahnya ini dikurangi setengah. Berarti kita ambil selisih BA dengan BB kelas setelahnya 1. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya. Paham nggak? Nah, oke. Jadi tolong dipahami ini bagian pengertian-pengertian ini dulu. Nanti untuk kelas yang lain yaitu kelas ketiga sampai dengan kelas kelima, saya harapkan kalian paham, ya. Saya harapkan kalian paham untuk menentukan ini dulu. Ini sebenarnya nggak akan ditanya. Di dalam ulangan atau ujian nggak akan ditanya. Tapi kalau ini kalian nggak paham, nanti seandainya ada soal yang tadi saya sebutkan, buatlah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Kalian pusing sendiri. Apa itu batas bawah? Apa itu banyak kelas? Apa itu panjang kelas? Kalau ini pengertian-pengertian ini nggak kalian pahami, kalian akan pusing sendiri. Ya. Terlalu cepat? Tidak ya, mudah dipahami ya. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan. Saya akan hapus dulu. Nah baik, ini sudah saya hapus. Saya akan melanjutkan. Ada hal lagi yang harus kalian tahu. Tadi saya mengatakan untuk tabel distribusi frekuensi di data berkelompok itu minimal ada 2 kolom. Yaitu kolom yang pertama ini yang disebut dengan interval. Ini disingkatnya I, ini kemudian frekuensi. Minimal ada 2 ini, ya. Nah, apakah kita bisa menambahkan kolom yang lain? Silakan. Sesuai dengan kebutuhan. Artinya kebutuhan itu adalah apa sih yang mau kita tadi yang saya bilang di awal. Statistik ini tujuannya untuk meneliti apa? Kalau memang kalian perlu menambahkan kolom yang lain, dipersilakan, ya. Makanya membuat 2 kolom yang ada ini tidak usah terlalu besar, ya. Lalu saya akan memberikan contoh lagi, misalnya data hasil pengukuran tertentu. Ini saya cantumkan sebagai interval seperti ini. Ini misalnya frekuensinya ini ada misalnya seperti ini. Ini data pengukuran tertentu. Misalnya saya mengukur nomor celana dari anak kecil sampai orang dewasa. Bisa jadi kan ukurannya seperti ini. Ya. Ternyata ini tabelnya adalah 15 sampai 19, ada frekuensinya 8 dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah kita sambil mengulang yang tadi. Berarti di sini banyak kelas ada berapa? Nah, kalian ingat banyak kelas adalah banyaknya baris. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak kelas ada 5, ya kan? Banyak kelas ada 5. Perlu ditulis nggak? Nggak usah ya, bisa ya. Kemudian interval, panjang kelas. Panjang kelas itu interval. Panjang kelasnya kita hitung.
Ambil aja kelas pertama atau ambil kelas yang lain, silahkan. Karena tadi saya mengatakan bahwa interval untuk setiap kelas itu pasti sama. Ya. Kalau saya mengambil, misalnya saya ambil dari kelas ketiga, boleh dari kelas ketiga, hitung aja. Kelas ketiga adalah batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 25, batas atasnya 29. Dari 25 sampai 29 kita hitung. 25, 26, 27, 28, 29. Ada berapa ini? Ada 5. Ya kan? Berarti intervalnya adalah 5. Nah, sekarang saya coba. Tadi udah saya tulis saja ya. Banyak kelas tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian panjang kelas atau interval atau kita sebutnya sebagai I. Panjang kelasnya tadi adalah 25, 26, 27, 28, 29, 5 juga. Nah, kemudian saya tanya lagi, ini batas bawah kelas kedua, berapa batas bawah kelas kedua? Yaitu 20. Batas atas kelas kedua adalah 24. Tepi bawah kelas keempat, itu kelas keempat 1, 2, 3, 4. Tepi bawah kelas keempat. Tepi bawah tadi adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti TB kelas keempat adalah 29,5. Tepi atas kelas keempat adalah 34,5. Paham ya? Bisa ya? Nah, sekarang saya akan menambahkan kolom. Saya akan menambahkan kolom untuk diisi sebagai titik tengah. Atau saya mengistilahkan XT, ya. Titik tengah. Nah, misalnya saya mau mengambil titik tengah dari masing-masing kelas. Ini saya beri garis dulu biar tidak pusing. Ya, kalian bisa membedakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Oh ya, ada yang kelupaan. Tadi N-nya berapa? N adalah sigma F. Hitung aja. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 9, 23. 23 tambah 7, 30. 30 sama 10, 40. Nah, maka ini yang sebenarnya saya teliti itu ada 40 orang, ya. Kalau tadi kita bicara misalnya ukuran celana, ini ada 40 orang, ya. Kemudian titik tengah, bagaimana menghitung titik tengah? Sekarang kalau kita hitung manual, tadi panjang kelasnya adalah 5, ya kan? Kita bisa pakai jari, karena 5, kebetulan jari kita juga 5, ya. Ini adalah 25, tadi saya mengambil kelas ketiga contohnya, atau kita ambil kelas pertama aja supaya gampang. Kelas pertama adalah 15 sampai 19 dengan panjang kelas adalah 5. Maka kalau kalian perhatikan ini adalah 15, 16, 17, 18, 19, betul? Tengahnya yang mana sih? Tengahnya ini. Tengah-tengahnya berarti di kirinya ada 2, di kanannya juga ada 2. Ini tengah-tengahnya. Tadi berapa tengah-tengahnya? 15, 16, 17. Nah, ini XI-nya adalah 17 untuk kelas pertama. Ya. Kemudian bagaimana mengisi untuk XI dengan cara yang lain? Kebetulan tadi panjang kelasnya adalah 5. Sesuai dengan jari-jari yang kita punya, ini udah otomatis tengahnya adalah jari tengah ini. Ini makanya namanya jari tengah, ya kan? 15, 16, 17, 18, 19, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya intervalnya itu dibuat lebih dari 5? Kadang orang bingung. Tapi tidak usah bingung. Ini bisa aja dicari dengan cara interval ini. Saya berikan di sini caranya. XI itu bisa didapatkan dengan DB ditambah DA dibagi 2. Boleh. Nah, BB-nya di sini saya ambil kelas pertama, berarti BB-nya adalah 15. BA-nya adalah 19. Kita bagi 2. Ini kalau dijumlahkan 34. Dibagi 2 adalah 17. Apakah kemudian kita akan menghitung setiap kelasnya dengan cara ini?
Oh tidak usah, lama nanti yang didapatkan. Nanti kalian akan mendapatkan lama. Jadi satu kelas saja kita hitung dengan cara ini. Nah lalu pertanyaan kalian mungkin, nah bagaimana untuk yang kelas yang lain? XI untuk kelas yang lain bagaimana? Tinggal kita tambahkan dari si interval kelas, nih panjang kelas. Panjang kelasnya tadi adalah berapa? 5 kan? Nah, ini untuk kelas berikutnya kita tinggal tambahkan dengan I. I-nya 5. 17 tambah 5 berarti 22. 22 tambah 5 27. 27 tambah 5 32. 32 tambah 5 37. Nah, ini kita tinggal tambahkan dengan 5 plus 5 plus 5 plus 5. 5 itu siapa? 5 ini adalah interval atau panjang kelas. Berarti bisa aja kalau misalnya saya menentukan dari kelas terakhir, bisa saja. Kelas terakhir berarti kalau kita menggunakan cara X ini, maka 35 tambah 39 74 dibagi 2 37. Ya kan? Berarti kalau untuk menentukan kelas sebelumnya ini jangan ditambah 5, tetapi dikurangi 5. Jadi ditambah 5 itu arahnya ke bawah gitu ya. Jadi semakin dari atas ke bawah itu kita tambahkan. Kalau kita balik dari bawah ke atas ya berarti kita kurangi. 37 dikurangi 5, 32. Nah ini langkahnya kalau dari bawah ke atas ini dikurangi 5. Sama ya. Bisa ya? Nah, jadi tentukan aja satu kelas dulu yang mau dicari. Yang mau dicari X-nya di mana. Kemudian kalau sudah itu, kalau ke bawah kelas berikutnya, berarti kita tambahkan dengan panjang kelas atau interval. Kalau untuk kelas sebelumnya, berarti kita tinggal kurangkan dengan panjang kelas atau interval. Nah, minimal ini kalian, minimal 3 ini kalian harus sudah paham, ya. Nah, kemudian saya punya contoh, nah, supaya kalian lebih memahami dengan tabel ya. Di sini diminta tentukan tabel distribusi frekuensi jika diketahui. Jadi nanti hanya seperti ini diketahui. Yang pertama banyak kelas adalah 7. Nah, sambil kita jawab satu persatu ya. Banyak kelasnya adalah 7. Berarti kita menyiapkan berapa baris? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita bagi 2. Di sini adalah I, di sini adalah F. Banyak kelas adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian panjang kelas adalah 7. Panjang kelas tadi artinya adalah interval. Nah, kita mulai pengisian dari sini. Tepi bawah kelas kelima adalah 29,5. Kita tandain dulu, karena ini yang diminta adalah kelas kelima. Kuncinya ada di sini. Ngisinya kita juga harus di kelas kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita beri tanda. Kita akan mulai dari sini. Tepi bawah tadi adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti kalau begitu, ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga kalau TB tadi adalah BB dikurangi 0,5 kan? TB-nya ketemu berapa? 29,5. Ini BB-nya ditandakan dikurangi 0,5. Oh, berarti si BB-nya adalah 30. 30 itu BB, batas bawah. Isikan ini 30. Karena kuncinya kita mulai dari kelas kelima kan. Nah, udah ini 30. Kemudian sampai berapa? Sampai berapanya ini? Patokannya di mana? Panjang kelas. Panjang kelasnya 7. Hati-hati. Tadi 30 sudah masuk.
Ya. Jadi kita siapkan adalah 7. Ini panjang kelas. Ini 30-nya udah masuk, 30. Berarti kalau ke sana berarti naik kan? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi 30 sampai dengan 36. Kita cek lagi supaya yakin. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Betul kan ada 7? Ya. Nah, lalu tadi untuk menentukan batas bawah kelas berikutnya, ini antara batas atas sebelumnya dengan bawah setelahnya itu selisihnya 1. Sehingga kalau di sini 36, berarti di sini 37. Selisihnya 1. Sampai berapa? Nah, ini kalian ke depannya tidak perlu menghitung dengan jari lagi. Caranya adalah ini panjang kelasnya ada 7, ya kan? Karena batas bawah udah masuk perhitungan pertama, maka bisa kalian tambahkan dengan panjang kelas dikurangi 1. Sekali lagi, ini mau hitung sampai berapa supaya tidak usah pakai media jari lagi atau yang lain. Kalian bisa aja, jangan kemudian ini ditambah 7. Bukan ditambah 7, tetapi ditambah dengan panjang kelas dikurangi 1. Berarti kalau panjang kelasnya 7, kita tambahkan berapa? 7 dikurangi 1, 6. Jadi ini menjadi 43. Hati-hati, ini selisihin 1. Berarti ini 44. Ini sampai tambahkan panjang kelas kurangi 1. 50 maksud saya. Nah, kemudian untuk yang ke atas, berarti ini 30, maka di sini harus 29. Karena supaya ada selisih 1. Betul? Nah, untuk mencari BB, kalau tadi kita tambah mencari BA, sekarang untuk mencari BB kita kurangi. Pengurangnya berapa? Sama. Pengurangnya ya kita kurangi 6. Panjang kelas dikurangi 1. Ini kita kurangi 6 adalah 23. Berarti di sini 22 supaya selisihnya 1. Kita kurangi 6 berarti berapa? 16. Ini selisihnya 1, berarti di sini 15. Kita kurangi 6 berarti di sini 9. Jadi di sini 8, ini berarti 2. Nah, sudah terbentuk. Itu interval yang dimaksud. Nah, tadi saya mengatakan kalau kalian tidak paham dengan beberapa pengertian ini, sehingga yang terjadi adalah pengisian interval ini sembarangan, tentunya hasil yang didapatkan dari pengujian statistiknya menjadi tidak valid. Ya, ini harus paham. Kemudian kita lihat frekuensi dari kelas ke-1 berturut-turut adalah ini. Kalau ini gampang, tinggal kalian isikan aja. Yang diminta adalah dari kelas ke-1. Berarti ini kita tinggal cantumin aja di sini 3, 7, sesuai ini aja. 2, lalu 9, lalu 4, lalu 6, lalu 5. Jangan lupa mencari yang disebut sebagai N atau sigma R. Tambahkan aja ini 10 kan? 10, 12, 12, 21, 21, 25, 25, 31, ya kan? 31, 36. Nah, sekarang bagaimana mencari XI? Kalau mau ditambahkan dengan XI, bolehlah kita cari XI tambahan, ya. Bagaimana mencari XI? XI tadi adalah kita tentukan dari kelas keberapa? Ya paling gampang dari kelas pertama saja. Kita ingat bahwa XI tadi adalah BB ditambah BA dibagi 2. 2 ditambah 8 dibagi 2. Berarti berapa? 2 tambah 8-nya adalah 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian ke bawahnya ini tinggal kita tambahkan dengan apa? Panjang kelas. Hati-hati. Kalau menentukan batas atas dari suatu kelas,
tadi bisa kita menggunakan batas bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Berarti ini 44 ditambah 7 dikurangi 1. Berarti 44 tambah 6, 50. Kalau ini XI, untuk menentukan XI berikutnya, titik tengah kelas berikutnya, tambahkan dengan panjang kelas. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 7, 19. Tambah 7, 26. Tambah 7, 33. 40. Dan terakhir 47. Ya. Mungkin kalian berpikir apa benar sih yang dikatakan saya? Silakan mau dicoba, boleh. 44 tambah 50 dibagi 2. 94 dibagi 2. Betul nggak 47? 37 tambah 43 dibagi 2. 37 tambah 43 80 dibagi 2 40. Betul kan? Nah, ini tabel yang dimaksud, yang diminta dari contoh soal ini. Nah, kalau nanti contoh soalnya begini, kemudian tabelnya sudah dapat, baru nanti kita kembangkan apa yang diminta. Nah, itu nanti ya. Yang penting ini pengertian-pengertian ini dulu dipahami. Apakah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Dari mulai pembahasan pertama, yaitu kita berbicara dulu mengenai pengertian-pengertian yang harus kalian pahami di dalam statistik. Ya. Sebelum nanti kita masuk ke dalam pengolahan data, kalau kalian tidak memahami pengertian ini, maka tidak akan kemungkinan besar tidak akan mungkin akan terjadi kesalahan dalam pengolahan data. Begitu ya. Baik, nanti untuk pertemuan berikutnya, setelah semua ini kalian pahami, pertemuan berikutnya saya akan masuk ke dalam yang pertama kita pelajari dalam statistik, yang umum, yaitu tentang rata-rata. Oke, pertemuan kali ini sekian dulu, nanti kita lanjutkan di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu dan selamat pagi.